Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang ketiga ya. Eh, Pertemuan perdana secara langsung karena sebelumnya eh, rekaman. Ya, buka dulu linknya ya. Bentar. Karena iPhone. Sah. Suaranya bocor tuh. Oke. Dalam waktu lagi. Terus di tiga. Oke. Nggak banyak materinya. Kemudian eh quiz ya. Eh, Biasanya saya mengingatkan di awal perkuliahan perihal kuis. Ya, oke. Oke, kuis satu eh, akan berakhir di tanggal 15 ya, teman-teman ya. Tanggal 15 Oktober. Buat teman-teman yang belum mengerjakan kuis, harap disegerakan. Kuis satu, kuis 2 juga sama, 15 Oktober harusnya. Ya, 15 Oktober. Baru 47 yang mengerjakan. Kalau kita lihat di sini dari total mahasiswa yang sudah bergabung. Oh ya, quiz satu baru ada 55 orang dari 60 orang yang eh, join perkuliahan di mata kuliah saya ini startup dan entrepreneur. Kemudian di week 2 baru 47 orang, masih ada sisa 13 orang yang belum mengerjakan quiz. Nah, quiz 3 akan saya buka hari ini. Deadline-nya tanggal 19. Quiz 3. Oke, di sini ya. So, setting timing 15 Oktober 19. Waktunya 5 menit. Oke. Attempt load-nya satu kali. Oke. Load-nya. Nah, ini Anda bisa melihat nilai nanti setelah periode quiz berakhir. Kalau ini berakhir tanggal 19, berarti setelah tanggal 19, tanggal 20 Anda bisa melihat nilainya. Oke. Kemudian restriction ya. JavaScript. Oke. Completion ini. Oke. Quiz tiganya sudah saya open. Nanti jangan lupa mengerjakan gitu ya. Periode pengerjaannya sampai tanggal 19 Oktober. 19 Oktober 2024. Oke, 19 Oktober ya. Jam 11.59. Kalau Anda ngisinya tanggal 20 sudah di close biasanya dan Anda udah nggak bisa ngerjain lagi. Dan untuk quiz satu, quiz 2-nya buat teman-teman yang belum mengerjakan harap disegerakan ya. Karena kalau periode pengisian kuisnya udah berakhir, maka Anda
tidak dapat lagi mengisi quiz ya. Ini yang week 2-nya malah lebih kecil, masih 47. Kalau yang satunya udah 55. Oke. Oke, itu kemudian apa lagi? Oh, teman-teman yang belum masuk grup WA, startup. Ya, ini grup WA-nya. Yang belum masuk grup WA, saya cek eh, kolom komentar ya di Zoom. Silakan nanti join. Oke. Saya banyak mengumumkan tugas atau UTS atau quiz di sana. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum saya masuk materi ke week ketiga, dipersilakan buat teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Perihal ini Pak, perihal kuis, Mm-mm. apakah bisa Pak waktunya ditambah gitu Pak? Mau berapa hari? Eh, di ini sih Pak, apa waktu yang di kan itu 5 menit ya Pak. Hmm. Nah itu waktu baca materinya lagi kadang suka keburu habis gitu Pak Ya, jangan waktunya. lama-lama makanya. Karena kan soalnya pilihan ganda ya teman-teman ya. Asumsinya Anda baca soal itu range sekitar 20 atau 30 second gitu ya. Nah, 30 second lagi Anda menjawab. Itu namanya, itu kenapa dinamakan kuis gitu ya teman-teman. Kalau dia waktunya lebih lama, eh, nggak jadi kuis. Jadi eh, namanya kuis kan ada waktunya terbatas biasanya. Dan itu memang memerlukan kecepatan Anda untuk berpikir. Jadi memang melihat seberapa jauh pemahaman Anda terhadap materi yang disampaikan. Nah, saran saya buat teman-teman itu sebelum mengerjakan kuis, baiknya Anda memahami materi dulu baru dikerjakan seperti itu. Satu soal 1 menit, nggak nggak itulah, nggak terlalu sebentar, nggak terlalu lama dan nggak terlalu sebentar juga. Silakan, ada lagi Baik Pak, terima kasih Pak. ya. Yang lain ada pertanyaan terkait sesi 1 dan sesi 2? Oh ya, mayoritas di sini Anda pekerja ya, berarti ya. Ada Ya, yang betul non Pak. pekerja? Oh, gimana sih? Saya Pak, cuman posisinya lagi magang sekarang Pak. Oh, posisi lagi magang. Oke. Yang lain? Mayoritas pekerja kantoran ya. Karena berhubungan nanti dengan tugas ya, tugas terkait mata kuliah ini. eh, ada beberapa ketentuan tugas yang memang eh, harus Anda jalankan gitu ya, tergantung dari status ke mahasiswaan Anda di Inaba gitu ya. Itu. Ada yang mau komentar lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Sudah record belum? Oke, udah ya. Oke, ini pertemuan kita yang ketiga. Kita di pertemuan ketiga bahas karakter wirausaha. Kayak gitu. Eh, Entah saya eh, seberapa tahu ya, seberapa banyak keinginan Anda untuk berwirausaha gitu ya. Eh, di mata kuliah ini memang mengendorse Anda untuk berwirausaha. Eh, Semoga bisa 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 menginspirasi dan Anda menjadi wirausaha gitu ya. Karena
dari goals-nya Inaba untuk mata kuliah ini khusus gitu. Goals-nya memang teman-teman diarahkan agar begitu keluar dari Inaba punya punya usaha sendiri gitu ya. Nah, ini potensi dan kepribadian wirausaha. Klasifikasi potensinya, yang satu kemampuan dasar, intelijensianya, kemampuan abstraksi, logika, daya tangkap. Biasanya kalau wirausahawan gitu ya, atau wirausahawati kalau cewek mungkin ya, daya imajinasinya tuh tinggi ya. Dia selalu ngelihat kondisi lingkungannya, eee langsung bisa memetakan gitu potensi, peluang dan ancaman ya yang ada di lingkungannya, eee, dan dia punya naluri tentang itu. Ada beberapa orang yang memang given ya, orang ini emang udah given ya, eee, dari kecilnya udah seperti itu dan begitu apa, besar sudah 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 ada gitu ya, eee, apa, cara berpikirnya seperti itu. Ada memang dari beberapa kita yang beberapa orang gitu yang harus dilatih. Ada juga yang karena terpaksa gitu ya, karena memang, kebutuhan ekonomi dan, eee, mungkin dia kena PHK gitu ya, dan harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, akhirnya memaksa diri untuk, berpikir ya, berpikir untuk melihat potensi dan ancaman. Eee, nggak ada masalah sebenarnya, mau yang given, mau yang, dilatih gitu ya, atau mau yang terpaksa gitu ya, nggak ada masalah, yang penting konsistensi, biasanya seperti itu. Kalau wirausaha itu memang nggak begitu sekali Anda buka usaha tuh langsung sukses, itu nggak mungkin gitu ya. Ada beberapa yang, eee, kejadian gitu ya, dia sukses langsung, karena memang, rezekinya emang bagus gitu ya. Ada juga beberapa memang, kayak beberapa motivator-motivator atau pengusaha-pengusaha sukses yang memang bapaknya memang orang sukses gitu ya. Bapaknya punya channel, eee, jadi begitu dia buka usaha ya banyak yang support gitu ya. Dia ngerasain orang-orang yang, orang tuanya mungkin nggak punya channel sama sekali gitu dan dia ngerintis dari bawah dan itu biasanya dia, jatuh bangun berkali-kali. Yang saya pelajari memang, setiap orang itu punya jatah gagal gitu ya. Kalau banyak motivator bilang, habiskan jatah gagal kita supaya, eee, begitu kita usaha untuk kesekian kalinya itu sisanya cuma jatah berhasil. Jadi memang hidup itu kan kayak gitu ya, roda itu, putar atas bawah gitu ya. Kemudian, ada kalanya kita kita kita, terpuruk gitu ya, ada kalanya juga kita akan, rising, akan naik, sunatullahnya itu udah seperti itu. Ya jadi memang tergantung dari pola pikir kita gitu ya, tergantung dari setting-an, kita ya. Ada yang default-nya memang, bisa menerima itu, ada yang default-nya emang, harus usaha juga untuk menerima itu. Jadi memang, kita yang harus set pemikiran itu gitu ya. Buat Anda yang bekerja saat ini, belum tentu kehidupan Anda stabil aja gitu ya, nggak ada yang tahu mungkin, beberapa tahun ke depan, boleh jadi perusahaan Anda tutup ya, atau boleh jadi perusahaan Anda merugi, kemudian Anda terpaksa nanti, ada kebutuhan keluarga, ya terpaksa Anda berwirausaha. Kalau dari saya gitu ya, jangan terlanjur kita nyaman di satu zona kondisi. Ya saya belajar dari beberapa teman saya gitu ya. Ada teman-teman kerja saya di kantor gitu ya. Dia posisinya udah enak gitu ya. Bahkan kalau dengar ceritanya dia gitu ya, eee, apa yang dia kerjakan gitu ya, dibanding dengan apa yang dia dapat, itu nggak sebanding.
dia effortnya hanya kecil gitu, ternyata yang dia dapat banyak banget gitu. Dia ngerasa, oh ini nggak nggak apa nggak align nih dengan dia yang usahakan dengan yang didapat. Kalau orang normal ya kayak saya, mungkin kayak Anda gitu ya, ya senang-senang aja gitu, kita effortnya kecil dapatnya besar. Tapi bagi sebagian orang tertentu itu mereka mereka merasa nggak nyaman dengan kondisi itu. Eh, karena dengan kondisi yang nggak nyaman itu akhirnya dia resign, mengundurkan diri. Eh, begitu saya tanya kenapa resign gitu. Kenapa resign? Karena udah enak. Effortnya kecil, dapatnya banyak. Dia bilang nggak sebanding gitu ya. Dan eh, kalau diterusin, ini nggak ngebuat saya berkembang. Ya, jadi dia memang visioner ya, jadi dia punya pemikiran jauh ke depan. Dia merasa ini zonanya terlalu nyaman dan dia nggak mau terlena di zona yang terlalu nyaman ini. Gitu ya. Karena lifetime-nya dia masih panjang, mungkin masih 20 atau 30 tahun ke depan gitu ya. Eh, dia ngerasa yang dia dapat saat ini bisa mematikan dia mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Nah, sebelum dia mati, eh, dari sisi karirnya gitu ya, mendingan di cut off dulu nih. Gitu. Kayak misalkan analoginya gitu ya, Anda cuma makan tidur di rumah gitu ya, Anda nggak ngelakuin apapun ya, enak memang hidupnya gitu ya. Tapi potensi penyakitnya lebih besar. Yang dia rasain juga sama. Oh ini enak nih. Tapi potensi penyakitnya lebih besar. Maka dia pilih untuk keluar dari zona nyaman tersebut, kemudian berusaha. Nah, eh, kalau teman-teman tahu di Android itu bisa dibuka ya, ada aplikasi namanya Quran Base. Ya, itu salah satunya foundernya adalah teman yang saya ceritain itu. Dia keluar dari zona nyaman tersebut, dan dia berusaha. Beberapa bulan setelah keluar dan dia merasa happy gitu. Saya tanya happy-nya karena dapat penghasilan yang lebih besar atau gimana dari Quran Base. Uh, itu aplikasi yang bisa di-download sama banyak orang, itu gratis. Dia bilang kalau pendapatan nggak ada gitu ya. Uh, pendapatan dari Quran Base dengan pengeluaran yang Quran Base gitu ya, itu sama, equal gitu ya. Lebihnya ke dia ya mungkin ada, cuma nggak gitu besar gitu ya. Sedikit kecil lah dibandingin sama waktu dia uh, kantor dengan saya. Uh, dia bilang tapi saya lebih nyaman dengan kondisi ini karena ada banyak struggle, ada banyak tantangan-tantangan yang ngebuat dia lebih banyak effort untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Uh, jadi memang tergantung sama mindset kita gitu ya. Apalagi Anda yang banyak kemungkinan banyak yang masih masih muda gitu ya. Uh, mungkin ada yang generasi Z juga ya, yang apa yang uh, sempat viral beberapa waktu lalu. Nah ini memang sangat mengkhawatirkan nih generasi Z, dan mindset itu harus 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 diubah gitu ya teman-teman ya. Uh, dulu juga saya merasa waktu kuliah gitu ya, buat apa saya mempelajari sesuatu yang memang uh, tidak menghasilkan sesuatu buat saya. Tapi ternyata begitu berjalannya waktu nggak gitu gitu ya. Kita mempelajari sesuatu bukan berarti itu nggak berguna untuk kita. Untuk dalam waktu dekat mungkin nggak berguna, tapi dalam waktu yang jauh ke depan gitu ya, mungkin kita kan suatu berguna. Kalau ada available time dan segala macam itu harus diisi gitu. Jangan jangan dikosongin, uh, dan terbuang percuma, itu sayang karena jatah hidup kita tuh ya cuma segitu gitu ya. Kalau begitu misalkan ada yang longgar ya diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah juga yang kedua ada etos kerja, ketekunan, penelitian, efisiensi kerja, kemudian daya tahan terhadap tekanan gitu ya. Eh, beberapa tekanan ini memang
bergantung dari culture organisasi ya di tempat kerja beda-beda gitu ya. Biasanya dulu saya masih di level-level staff gitu ya. Eh, Kerja tuh enak gitu ya. Apalagi operasional dan ngerjain sesuatu yang tiap hari saya udah kerjain gitu. Dan saya begitu berangkat kerja saya udah tahu saya mau ngerjain ini A, B, C dan segala macam gitu. Itu daily activity gitu. Jadi ke kantor ya udah ngerti lah apa yang mau dikerjakan. Sering berjalan waktu, naik level, naik jabatan dan segala macam sampai di satu titik gitu ya. Begitu Anda mau berangkat kerja gitu, saya mau berangkat kerja, saya bingung, saya harus ngelakuin apa? Karena di posisi tertentu gitu ya, kita harus meng-create sesuatu dan itu di luar daily business dari organisasi. Nah itu yang membutuhkan effort. Jadi memang dari sisi waktu ya eh, mungkin lebih available, lebih banyak waktu. Tapi memang keleluasan waktu itu memang yang harus dipakai untuk eh, memikirkan sesuatu yang baru, ide-ide yang baru, potensi-potensi bisnis baru, gitu ya. Eh, Apa yang bisa digarap, gitu ya. Opportunity apa yang bisa diraih, opportunity apa yang bisa digapai, gitu ya. Atau ada ancaman apa ke depannya, bagaimana cara mengatasinya. Nah itu yang eh, lebih banyak makan waktu. Jadi kalau saya bandingkan dengan eh, 20 tahun ke belakang gitu, ternyata yang enakan yang model yang seperti itu ya. Tapi memang eh, ya itu tadi kita harus hidup itu harus punya challenge ya. Jadi jangan 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 stuck di satu titik dan kamu sudah menguasai terus eh, kamu nggak ngelakuin apapun gitu ya. Karena di pertemuan sebelumnya saya bilang harus gerak ya, harus harus bergerak gitu ya. Karena kata orang roda hidup itu berputar gitu ya. Sebelum jatuh posisi kita di bawah gitu ya, kita harus sudah antisipasi supaya bisa segera mungkin naik ke atas. Jadi seperti itu. Nah ini hanya dimiliki sama orang-orang yang memang eh, punya potensi dan kepribadian wirausaha gitu ya. Mereka tough gitu ya. Bukan kalau tanya kenapa kamu berwirausaha gitu ya. Biar punya keleluasan waktu yang enggak juga gitu ya. Anda berwirausaha tuh Anda mikir terus gimana caranya mensustainkan bisnis Anda gitu ya. Begitu selesai sebuah job gitu ya, sebuah pekerjaan, next jobnya apa gitu ya. Karena boleh jadi udah nggak ada yang gaji Anda kalau wirausaha. Dan dia harus mikir gitu ya. Eh, Kecuali mungkin eh, wirausaha orang-orang yang memang udah punya modal banyak. Dia punya uang untuk membayar karyawan dan semua dijalankan oleh karyawan. Dia hanya reporting aja. Cuma kan itu terjadi hanya pada orang-orang tertentu aja. Orang-orang yang memang terlahir dengan keluarga yang memang cara ekonominya sudah cukup, sudah mapan gitu ya. Dan dia terbantu dengan itu. Kalau kita yang merintis dari bawah ya kita harus mikir. Gitu ya. Kita harus berpikir, kita harus meng-create gitu ya. Kemudian kita harus punya goals ke depannya. Oke, yang ketiga ini ada kepribadian, pola yang menyeluruh, semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik jasmani, rohani, emosional, maupun sosial di dalam tata cara khas di bawah aneka pengetahuan. Nah, ini ada 4 kepribadian entrepreneur menurut si Miner ya. Yang pertama ada uh, personal achiever, yang kedua ada super salesperson, ya. Yang ketiga ada real manager, yang keempat ada export idea generator. Nah ini ada perbandingan nih. Ada trader, entrepreneur, dan businessman. Gitu. Kalau trader nih
mengambil selisih barang tanpa memberikan nilai tambah gitu ya. Di Indonesia trader identik dengan pialang saham gitu ya. Karena banyak memang sebutan trader itu ke mereka gitu ya. Tapi ada benernya juga gitu karena memang kayak orang-orang yang dagang saham itu kan dia beli sesuatu dengan harga valuasi valuasi yang murah gitu ya. Kemudian dia jual pada saat harganya tinggi dan dia nggak ngelakuin apapun gitu ya terhadap bisnis tersebut. Dia hanya memanfaatkan durasi atau memanfaatkan gap price yang terjadi ya. Ini trader. Apakah orang yang jualan mobil termasuk trader gitu ya? Iya juga kalau dia nggak melakukan sesuatu terhadap mobil yang dijual. Kalau dia melakukan sesuatu, misalkan dia beli sebuah mobil gitu ya, kondisinya X katakanlah, kemudian dia beli, kemudian dia improve mobil tersebut gitu ya, supaya menghasilkan atau memberikan good look good yang baru gitu ya. Berarti kan dia memberikan nilai tambah. Oh, boleh jadi nggak bisa disebut sebagai trader juga gitu ya. Atau yang kedua gitu, entrepreneur. Gitu. Memberikan nilai lebih dari apa yang dia jual. Entrepreneur itu memberikan nilai lebih dari apa yang dia jual. Dia berpikir sesuatu apa yang harus dia pasarkan itu harus mempunyai value proposition ya. Nilai yang harus di deliver ke customer segmentnya, ke target marketnya. Nah, begitu dia berbisnis gitu ya, dia udah tahu nih target marketnya si A, hobinya apa gitu ya, kebiasaannya apa, sukanya apa gitu ya. Dan dia mendeliver sesuai dengan needs-nya dari customer segment. Atau yang ketiga ya, businessman ya. Jadi ketika seorang entrepreneur mampu menguasai jalur produksi dari hulu ke hilir, maka bisa dibilang dia sebagai businessman ya. Karena dia memegang kendali itu dari seluruh proses produksi, distribusi sampai ke marketing gitu ya. Jadi perbedaan itu. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada wira swasta dan wira usaha. Kok nggak berubah? Nah, ini penjelasannya sama. Oke. Ciri dan watak kewirausahawan. Karakteristiknya percaya diri dan optimis. Jadi memang dia punya kepercayaan diri yang kuat, yang nggak tergantung kepada orang lain, dan biasanya individualis gitu ya. Dia percaya diri dan optimis. Kadang beberapa. Kenapa? Karena memang dia harus menjaga moodnya gitu ya. Eh, saya masih kerja di sebuah perusahaan gitu ya. Eh, saya belajar dari direktur saya gitu ya. Eh, kenapa sih yang disampaikan direktur eh, tempat saya kerja itu ke owner gitu ya, sesuatu yang selalu positif gitu ya. Saya pernah bertanya gitu ya. Kenapa nih harus seperti itu gitu ya? Kenapa nggak disampaikan aja nih kondisi perusahaannya lagi cover gitu ya, lagi nggak bagus, potensinya 2-3 tahun lagi akan mati gitu ya. Jawab direktur saya nggak gitu ya. Karena dia itu eh, sudah masuk pemilik modal gitu ya. Pemilik modal itu harus dijaga moodnya agar dia eh, tetap bisa optimis dalam eh, berbisnis. Karena masa depan dari perusahaan itu tergantung dari eh, bohir ini gitu ya. Tergantung dari si pemilik modal. Kalau kita ngasih berita yang negatif kepada pemilik modal, kemudian dia mentalnya down, gitu ya, pesimis,
efeknya akan tutup perusahaannya. Makanya negatif news itu hanya mentok di direksi saja gitu ya, tidak ke atas lagi untuk menjaga moodnya dari si owner seperti itu. Berarti boleh jadi ya owner ini bukan seorang wirausahawan gitu ya, karena kalau wirausahawan tuh dia selalu optimis gitu ya. Begitu ada tantangan gitu, ada challenge, dia selalu ngelihat dari sisi positifnya, biasanya kayak gitu ya. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, ini wataknya kebutuhan untuk berprestasi, orientasi laba, mempunyai dorongan kuat, energik, tekun, tabah, bertekad, kerja keras, serta inisiatif. Ya, tadi ya, ada orang yang given dari lahirnya memang udah super tajir gitu ya, kemudian dia jadi bohir, dia jadi pemilik sebuah perusahaan karena apa? Karena ayahnya adalah pengusaha. Gitu ya. Tentunya boleh jadi dia nggak mempunyai watak kewirausahaan ini. Gitu ya. Yang punya watak ini boleh jadi adalah kita ini gitu ya, merintis dari bawah gitu ya. Kita kerja dari low level gitu sampai naik ke high level. Kita naik ke high level, kita melangkah ke step lanjutannya, apakah itu buka usaha sendiri dan segala macam. Yang ketiga, berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Nah, ini yang cerita teman saya itu yang pertama kali ya, yang pemilik Quran Base. Dia merasa ya hidup itu harus ada challenge-nya gitu ya. Hidup itu harus ada ujiannya gitu. Kalau Anda ngerasa hidup ini flat-flat aja gitu ya, Anda ngerasa hidup ini nyaman-nyaman aja, harap waspada. Boleh jadi ada apa, eh, kalau di Islam tuh namanya istidraj gitu ya. Ada ada hukuman yang ditunda. Nah, itu yang harus diwaspadai. Gitu ya. Yang keempat, kepemimpinan. Berjiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang lain, dan terbuka terhadap saran serta kritik. Yang kelima, originalitas, ya inovatif, kreatif, fleksibel. Biasanya dia udah nalurinya udah gitu, inovatif, kreatif, fleksibel, mencari sesuatu yang baru. Dan dia bisa memetakan peluang gitu ya. Ada opportunity that peluangnya sebelah besar. Dan potensi untung dan ruginya seberapa banyak gitu. Kalau dia lebih ngelihat wah ini banyak ruginya gitu ya. Nah, dia udah mengantisipasi dari awal gitu. Dia take it or leave it gitu. Yang keenam, berorientasi masa depan, punya visi, perspektif masa depan, dia punya visioner ke depan lah ya. Nilai-nilai dan perilaku kewirausahaan, eh, yang pertama ada komitmen ya, dia menyelesaikan tugas hingga selesai. Jadi ini juga jadi poin Anda nanti kalau misalkan berwirausaha gitu ya. Eh, Kalau Anda sudah menyepakati suatu perjanjian gitu ya, eh, baiknya diselesaikan sampai akhir. Walaupun gitu ya, Anda akan merugi gitu ya waktu selesai di akhir. Jadikan itu sebuah pelajaran ya, pelajaran Anda buat nextnya. Kalau kalau gue mau bikin perjanjian yang serupa berarti nilainya sekian. Tapi jangan sampai gitu ya Anda udah deal akan sesuatu di pertengahan jalan ternyata hitungan Anda meleset gitu ya. Anda rugi. Terus Anda kabur gitu aja. Banyak kan kayak pemborong-pemborong rumah tuh kayak gitu model. Di tengah jalan eh, bangunannya tinggalin gitu aja. Sebenarnya boleh jadi dia mencegah kerugiannya dia gitu. Tapi eh, dengan mencegah kerugiannya dia dengan meninggalkan sesuatu yang buruk di eh, marketnya dia, otomatis itu akan men-squeeze lagi, men-squeeze jatah rezeki yang dia punya gitu ya. Karena eh, yang penting dari suatu bisnis adalah hubungan baik, ya seperti itu. Dengan hubungan baik itu boleh jadi hari ini Anda rugi,
gitu ya. Di next project-nya mungkin Anda bisa untung lebih dari yang Anda harapkan gitu ya. Pengalaman saya di beberapa project, ada beberapa project yang memang eee, saya rugi gitu ya dari sisi waktu gitu ya. Tapi dari asas kebermanfaatannya mungkin eee lebih bermanfaat. Nah, itu bisa dianggap sedekah aja tuh. Nanti dari project lain biasanya nutupin gitu ya. Nilai projeknya boleh jadi lebih besar gitu ya. Dan kalau dijumlahin dua-duanya gitu ya, ada yang rugi sampai yang untung tadi, ternyata yang untung ini bisa nutupin yang merugi. Nah, biasanya kayak gitu. Kemudian yang kedua resiko moderat, tidak melakukan tindakan spekulatif, melainkan berdasarkan perhitungan yang secara matang. Jadi memang dia udah punya perhitungan ya, tadi saya bilang, begitu dia ngeliat opportunity dia lihat tuh, seberapa besar potensi ruginya dan seberapa besar potensi untungnya gitu. Kalaupun ada potensi ruginya dia udah bisa memetakan gitu ya, eee, cara mengatasinya gimana, cara cara way out-nya gimana gitu ya, eee, seperti itu. Yang ketiga, melihat opportunity, melihat peluang, yang ada sebaik mungkin. Yang keempat objektivitas, melakukan pengamatan secara nyata untuk memperoleh kejelasan. Kemudian yang kelima ada feedback, analisis data kinerja waktu untuk memandu kegiatan. Yang keenam ada optimisme, dia selalu optimis gitu ya. Eee, ada umpan bijak gitu ya dari sosial media gitu. Kalau memang eee, takdir yang terjadi hari ini bukan dari sesuatu yang kita rencanakan, bukan dari sesuatu yang kita harapkan, berarti takdir yang terjadi saat ini adalah sesuai kehendaknya Tuhan Yang Maha Esa ya, sesuai kehendaknya Allah gitu ya. Kalau sesuai kehendaknya Yang Maha Kuasa, berarti itu pasti yang terbaik buat kita jalani. Jadi itu ngebuat kita jadi selalu optimis gitu ya. Apapun hasilnya dari usaha kita yang kita perjuangkan gitu ya, mau dia sesuai harapan atau enggak sesuai harapan gitu ya, pasti itu yang terbaik gitu ya. Anda belajar misalkan, eee, goals-nya adalah mendapatkan nilai yang maksimal, tapi ternyata kondisinya lain. Anda nilai Anda nggak maksimal, tapi usaha Anda udah semaksimal mungkin ya, walaupun nilainya nggak semaksimal yang sesuai harapan Anda. Ya boleh jadi memang itu udah takdirnya seperti itu dan itu udah jalan yang harus dilalui gitu ya, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa ya. Apapun yang dikehendaki ya, eee, sama Tuhan pasti yang terbaik buat kehidupan kita. Jadi itu yang membuat kita selalu optimis. Yang ketujuh ada uang. Melihat uang sebagai suatu sumber daya gitu ya, bukan sebagai tujuan akhir gitu ya. Makanya tadi saya bilang gitu ya, eee, kalau orang ngelihat uang sebagai tujuan akhir gitu ya, begitu dia udah sepakat di sebuah project gitu ya, ternyata di pertengahan jalan dia salah ngitung dan dia rugi, dia akan tinggalin. Dia hanya menganggap uang itu sebagai tujuan akhir. Tapi kalau Anda menganggap uang itu sebagai salah satu sumber daya, maka Anda ngelihat value yang dihasilkan dari kerja Anda itu bukan hanya uang gitu ya. Ada uang, ada pengalaman gitu ya, kemudian ada hubungan, hubungan baik gitu. Eee, kalau Anda berwirausaha tuh kuncinya itu ya, koneksi ya, teman gitu, hubungan baik dan segala macam. Dan itu uang itu bisa kita nominalkan gitu, ada value-nya tuh kelihatan gitu. Tapi kalau yang 2 ini gitu ya, pengalaman dan juga hubungan baik ya, pertemanan, koneksi dan segala macam itu nggak bisa diuangin gitu. Kita nggak bisa menominalkan misalkan, eee, hubungan pertemanan saya dengan A nilainya adalah 1 miliar, enggak. Boleh jadi suatu hari nanti, eee, project dari dia itu bisa jadi 2 miliar atau 5 miliar atau mungkin bukan projeknya dari dia gitu, project dari temennya dia gitu ya.
tapi melalui dia. Ya boleh jadi seperti itu. Makanya memang eh, idealnya pengusaha itu dia memang memperbanyak jaringan, gitu, memperbanyak kawan. Eh, kita lihat aja Pak, orang-orang etnis tertentu ya. Kalau dia berbisnis tuh dia nggak mementingkan untung yang besar gitu ya. Yang dia lakuin adalah untung kecil tapi pelanggannya banyak. Kemudian eh, hubungannya dia baik gitu dengan sekitarnya. Dan itu bisa long life gitu ya. Lifetime-nya bisa lebih panjang ketimbang orang yang mementingkan uang. Yang ke-8 adalah manajemen proaktif, ya. Mengelola berdasarkan perencanaan masa depan ya. Seperti itu. Nah, ini ada kata-kata bijak lagi nih dari Stephen Covey. Jika Anda inginkan perubahan kecil, maka rubahlah cara kerjamu. Jika Anda inginkan perubahan besar, maka rubahlah cara berpikirmu. Jadi emang kalau yang kita dapat ini aja gitu ya, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, boleh jadi ada yang salah dengan pola kerja Anda, boleh jadi ada yang salah dengan mindset Anda, boleh jadi ada yang salah dengan cara berpikir Anda gitu. Itu yang harus diubah gitu ya. Kalau usia Anda masih di bawah 30 ya masih masih panjang ya, perjalanannya, dan eh, masih banyak potensi-potensi yang bisa Anda raih. Ya, ini Anda harus keep upgrade ya, mengupgrade diri. Tadi saya bilang gitu ya, jangan biarkan waktu Anda terbuang percuma walaupun cuma 1 jam gitu ya, karena memang jatah hidup kita di dunia ini udah ada porsinya ya, sekian tahun gitu ya, udah ada waktunya. Kalau Anda menyanyiakan waktu Anda 1 jam ya, spending waktu 1 jam disia-siakan gitu aja, Anda bayangin aja potensi loss yang akan Anda terima gitu ya. Eh, dan Anda harus selalu mengupgrade gitu ya, melihat apa kekurangan Anda gitu, kelebihannya apa gitu ya. Gimana caranya memaksimalkan potensi atau kelebihan yang Anda miliki, atau bagaimana caranya menekan kelemahan yang Anda miliki gitu ya, untuk bisa lebih maju lagi gitu ya. Anda harus mengupgrade diri Anda gitu. Jadi kayak sekarang misalkan Anda kuliah melanjutkan ke S1 ya, ada teman-teman yang mungkin dari D3 lanjut ke S1 ya, harus selalu bergerak gitu ya. Begitu Anda lulus S1 ya, bahasan kuliah saya minggu kemarin, apalagi nih yang harus dilakuin gitu ya. Kalau Anda ngelihat wah kerjaan gini-gini aja nih gitu ya, maka Anda harus cari sesuatu yang lagi yang lebih make sense sesuai dengan harapan Anda, sesuai dengan goals Anda. Apakah Anda melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya gitu ya, ataukah Anda take a business gitu ya, Anda berwirausaha gitu ya. Eh, Kalau Anda berwirausaha sambil bekerja ya, saran saya jangan langsung resign gitu ya, ditempel biasanya. Karena eh, yang mulai dari nol gitu, yang nggak ada support dari orang tuanya, eh, akan membutuhkan resource gitu ya. Dan resource itu eh, nggak gampang nyarinya. Jadi sebelum stable, belum stabil apa usaha Anda di luar, ya yang existing jangan dihilangkan dulu gitu ya. Ada beberapa orang yang terburu-buru nih, dia merasa jenuh gitu ya di kantor, ketemu bosnya yang sering marah-marah gitu. Kemudian knowledge-nya dia nggak nambah, kemudian gajinya segitu-segitu aja gitu ya, dan dia merasa makin downgrade gitu ya. Kemudian dia nekat tuh resign, kemudian usaha gitu. Dia mikir dengan usaha pasti berhasil, nggak semuanya gitu ya. Makanya tergantung dari jatah gagal Anda udah habis atau belum gitu ya. Kalau jatah gagal Anda masih ada ya dihabiskan itu. Makanya eh, karena Anda masih punya potensi jatah gagal gitu ya. eh, Penghasilan yang ada saat ini di-keep dulu gitu ya. Jangan langsung resign. Ada beberapa mahasiswa saya dulu yang S1 gitu ya. Begitu dia lulus S1 dia langsung resign dari kantor.
katanya, "Kenapa resign? Udah dapat pekerjaan baru?" Belum, gitu ya. Dia begitu resign baru niat mencari pekerjaan baru. Nah, itu salah ya teman-teman ya. Karena begitu Anda resign, maka Anda, menghilangkan resource income yang Anda dapatkan selama ini gitu ya. Eee, Kemudian Anda meraih sesuatu yang memang belum Anda dapatkan. Kecuali Anda sudah, next opportunity-nya udah Anda dapatkan, sudah ada peluang, sudah stabil gitu ya, income usahanya, silakan nih berpikir untuk resign. Nah, selama belum stabil itu jangan jangan dulu resign gitu ya, teman-teman. Ya, faktor kegagalan dalam dalam wirausaha, nggak kompeten dalam manajerial. Saya rasa sih manajerial itu bisa dipelajari, bisa berdasarkan dari pengalaman gitu ya, dan itu bisa sesuatu yang memang, eee, nggak susah lah kalau untuk dijalankan dan dipelajari. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan koordinasi, keterampilan, mengolah SDM, eee, experience lah biasanya ini. Nggak harus mengolah SDM aja gitu ya. Eee, Kadang begitu kita usaha A gitu ya, kita ngelakuin, kita mendapatkan banyak tantangan-tantangan, challenge ya, ternyata ada usaha baru nih B yang memang, lebih potensial, itu bisa-bisa aja terjadi. Jadi memang, eee, ya tiap orang make their own success story masing-masing gitu ya. Nggak semuanya, punya success story yang sama gitu ya. Eee, nggak semuanya melewati jalan A gitu ya, nggak semuanya lewatin jalan B, ada orang yang macam-macam ya, success story-nya macam-macam. Orang-orang yang memang, eee, tough gitu ya, dia punya success story-nya masing-masing dan memang boleh jadi yang, dibahas banyak inovator gitu ya, itu their own success story gitu ya, success story-nya dia gitu. Kalau Anda implementasikan ke Anda gitu ya, dengan, model yang sama ya, boleh jadi Anda nggak akan sukses. Karena apa? Karena itu nggak cocok dengan Anda gitu ya. Makanya, eee, biasanya berproses gitu ya, berproses dan Anda punya pattern yang sendiri. Karena saya udah pernah ngalamin, setiap orang punya polanya sendiri. Ada yang sukses dengan modelnya A, ada yang sukses dengan modelnya B, C, dan seterusnya gitu. Dan nggak ada yang nggak semuanya sama gitu, walaupun ada beberapa orang yang, mempunyai story yang sama. Dan jangan implementasikan success story orang lain, pure 100% untuk Anda gitu, "Oh, harusnya begini nih, si A nih dia jalanin ini dia sukses," gitu. Enggak juga begitu Anda jalanin Anda yang sukses, enggak juga gitu. Boleh jadi begitu Anda yang jalanin Anda nggak sukses. Makanya saya bilang, make your own success story journey gitu ya. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, ini emang keuangan, eee, penting ya teman-teman ya, harus Anda manage tadi saya bilang. Untuk berwirausaha gitu ya, sebelum Anda mendapatkan pundi yang stabil yang baru, Anda jangan menghilangkan pundi yang lama gitu ya. Mentang-mentang Anda udah berwirausaha gitu ya, pendapatannya belum stabil, Anda di kantor udah seenak-enaknya Anda gitu ya. Eee, Anda dipecat dari kantor, kemudian wirausaha ternyata bangkrut ya, itu, eee, celaka gitu ya. Jadi memang, keuangan ini penting, Anda harus, mengatur, me-manage, bagaimana cash flow Anda gitu ya, eee, agar ya tetap bisa jalan. Bagaimana Anda manage, misalkan ada biaya marketing-nya, biaya promosinya seberapa besar. Dilihat keuntungannya berapa gitu ya. Anda misalkan Anda punya kontrakan gitu ya, eee, sewanya 10 juta tahun gitu ya, katakanlah murah. Kemudian ini rumahnya udah jelek, kemudian ada renovasi, biayanya 300 juta. Anda bayangin aja tuh, kalau 10 juta setahun, 300 juta berarti butuh 30 tahun untuk return. Make sense nggak kalau Anda punya 300 juta hanya untuk memperbaiki rumah Anda yang menjadi pendapatan Anda, dari uang kontrakan yang hanya 10 juta setahun.
Boleh jadi setelah 30 tahun rumah itu akan rusak lagi. Artinya apa? Artinya Anda nggak dapat apa-apa dari uang yang Anda investkan gitu ya. Jadi kita harus rasionalitis gitu ya. Kemudian keuangannya harus di-manage dengan baik. Eh, duit ini lebih bermanfaat kemana gitu ya. Nah itu yang harus kita manage. Apalagi mungkin ada kebutuhan keluarga juga gitu ya. Nah itu harus dipisahkan gitu ya. Uang yang untuk berbisnis, uang yang untuk keluarga, save-nya berapa, nah itu harus diatur, di-manage. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Ini satu paket dengan keuangan. Kemudian yang kelima ada lokasi yang kurang memadai. Nah, ini lokasi unik gitu ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah apply salah satu minimarket ya. Saya mau buka minimarket, eh, brandnya lumayan ternama gitu ya. Biaya franchise-nya juga besar juga ya, ratusan juta gitu. Begitu apply, ternyata saya baru tahu ya, ada survei lokasi, ada tinjauan lokasi dan segala macam. Saya ajuin lokasinya, saya baru tahu di sana gitu ya. Dia dalam memilih lokasi tuh benar-benar eh, spesifik gitu ya. Kalau misalkan lokasinya parkirnya terlalu miring, nah itu baiknya dihindari. Atau eh, lokasinya ada di sebelah kiri orang pergi ke kantor. Nah itu jadi opsi berikutnya gitu ya. Yang diutamakan adalah sebelah kiri orang pulang dari kantor. Kenapa ada perbedaan gitu? Karena potensi orang belanja itu eh, di antara dua aktivitas, pergi atau pulang kantor, lebih banyak orang yang pulang kantor untuk belanja gitu ya. Kalau posisinya ada di posisi kiri sebelah orang yang pergi ke kantor, maka dia akan resisten untuk datang ke kantor Anda, eh, ke tempat usaha Anda gitu ya. Anda buka kafe atau buka apa gitu ya. Itu. Atau posisi parkirnya terlalu miring gitu ya. Nggak enak, itu akan jadi resisten juga. Atau yang ketiga, parkirnya bayar gitu. Walaupun cuma 2.000 perak gitu. Itu kan jadi resisten eh, apa, usaha Anda gitu ya, untuk mendatangkan pelanggan. Bukan yang mengecilkan tukang parkir gitu ya. Tapi memang itu terjadi ya. Kalau memang di tempat Anda ternyata udah jalan udah ada tukang parkir, ya udah tukang parkirnya ada gaji aja gitu. Parkirnya gratis gitu ya. Nah, itu bisa berpotensi ya. Jadi memang lokasi itu penting gitu teman-teman. Anda bukanya di lokasinya rawan macet atau jarang macet gitu ya. Parkirnya gimana? Kemudian jalannya seperti apa? Nah, itu sangat diperhatikan. Kemudian intensitas dari volume orang yang berlalu lalang juga dihitung ya. Dari satu hari itu dihitung tuh. Ada berapa mobil, ada berapa motor gitu. Maka ada kalkulasinya tuh nanti potensi pelanggannya berapa persen. Nah itu sampai sejauh itu teman-teman ya. Kalau Anda mau buka usaha. Nggak sekedar buka usaha gitu aja. Buka. Anda eh, punya booth gitu ya. Anda buka usaha, jalan ya udah. Eh, untung atau rugi nanti eh, terserah rezekinya. Enggak gitu ya teman-teman. Rezeki itu kan udah ada porsinya teman-teman. Jadi porsinya itu yang Anda dapatkan tergantung dari usaha Anda gitu ya. Sama kayak ada pohon buah gitu ya, pohon jambu lah katakanlah ya. Pohon jambu ini eh, kalau dia udah matang, biasanya dia akan menjatuhkan eh, apa buahnya ke bawah ke tanah. Orang-orang yang nggak mau effort, maka dia akan makan buah yang ada di tanah aja. Mungkin buahnya ini udah kondisinya udah over mateng gitu ya, atau mungkin kotor karena jatuh ke bawah dan segala macam kondisinya. Ya itu diterima gitu. Kondisinya yang kayak gitu. Tapi kalau Anda mau effort lagi gitu ya, Anda bawa tangga, Anda bawa gala gitu ya, Anda petik pakai gala atau Anda manjat, itu ada effort. Dan effortnya itu potensinya akan lebih baik gitu ya teman-teman ya, rezeki yang Anda dapatin. Boleh jadi buahnya akan lebih segar gitu ya. Lebih banyak buah yang akan Anda terima, yang Anda dapatkan. Itu kayak gitu, rezeki itu kayak gitu tentunya.
bergantung dari effort yang kita lakukan ya. Boleh jadi rezeki Anda dari mulai lahir sampai mati taruhlah 1.000 triliun gitu ya. Tapi dengan catatan ya, usahanya maksimal. Kalau Anda nggak maksimal usahanya, berarti boleh jadi rezeki Anda cuma 1 miliar ya, selama hidup gitu ya. 1 miliar dibagi lifetime Anda hidup 60 tahun ya, 1 miliar bagi 60 tahun. Nah, itulah gaji penghasilan bulanan Anda gitu ya. Jadi memang tiap orang dikasih chance dikasih peluang yang sama gitu ya. Tuhan itu kan maha adil ya. Jadi tiap orang itu kasih peluang yang sama, tergantung dari usaha kita gitu. Kemudian ada kurangnya pengawasan peralatan. Nah, ini juga penting ya teman-teman ya. Anda buka buka apa? Buka stand food gitu ya. Saya pernah pengalaman buka eh, kedai minuman karena kondisi saya sibuk gitu ya. Saya bekerja di kantor, kemudian saya ngajar, saya juga sebagai IT consultant di beberapa perusahaan gitu ya. IT manajemen juga di beberapa perusahaan, nyebabin bisnis saya ini, kedai minuman saya ini jarang saya eh, jarang saya tengokin lah. Saya hanya nerima laporan aja gitu ya. Day per day-nya biasanya mereka laporan. Awalnya saya in touch gitu ya. Penjualannya cukup besar lah gitu ya waktu itu. Lama kelamaan trennya turun. Jadi memang kalau kita jual makanan atau minuman memang trennya pasti awalnya spike gitu tinggi dan lama kelamaan dia akan turun. Tapi kalau turunnya terlalu drastis, berarti ada sesuatu di bisnis Anda, di proses bisnis Anda itu ya. Yang saya alamin dia trennya naik, tiba-tiba turunnya drastis. Berarti ada sesuatu nih, ada isu nih. Apakah pelayanan yang kurang baik, ataukah produk yang dihasilkan tidak bagus gitu ya. Pelanggan jadi kapok gitu ya. Ataukah memang ada penyimpangan dari sisi karyawan. Gitu ya. Itu saya assessment tuh. Begitu laporan yang kurang baik gitu, dari produk gak ada masalah gitu. Dari pelayanan gak ada masalah. Eh, Ternyata yang ketiga gitu ya. Karyawannya yang bermasalah gitu ya. Nah itu Anda harus punya pengawasan ya terhadap bisnis Anda. Kalau Anda tinggalin gitu aja, gitu, Anda harus punya pengawasan gitu ya. Eh, Kecuali nanti Anda hire orang lagi untuk mengawasi itu, lain ceritanya. Kemudian ada sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Ini setengah-setengah gitu, baiknya jangan. Sayang nanti duit Anda terbuang percuma. Gitu. Yang berikutnya ada ketidakkemampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Nah ini eh, yang tadi saya bilang gitu ya. Kalau usaha Anda belum stable di luar, belum stabil gitu ya, jangan ninggalkan existing pekerjaan Anda. Gitu ya. Kalau Anda sudah stabil, silahkan aja. Gitu. Beberapa teman saya udah ngelakuin gitu ya. Dia jalan berbarengan. Begitu dirasa marketnya udah kebentuk dari usahanya, dia baru meninggalkan exiting pekerjaan. Gitu. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan yang mau bertanya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. Eh, Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya.